Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat dokter gigi mulut semua. Pernah kan ketemu pasien yang disuspek dengan diagnosis kondisitis oral di mana lidahnya atau dorsal lidahnya berwarna putih ditutupi oleh lesi berbentuk plak, dan pasien juga mengeluhkan sensasi terbakar atau nggak nyaman pada saat makan atau bicara. Tapi jangan langsung mendiagnosis kondisi tersebut juga dengan kandidiasis oral, sebab kalau salah diagnosisnya nanti akan salah rencana perawatannya. Perhatikan dan pastikan dulu beberapa hal ini juga terdapat di pasien yang datang kepada sejawat semua. Pertama, pastikan bahwa memang pasiennya memiliki potensi untuk mengalami kandidiasis oral. Potensinya apa aja? Pasien-pasien yang mengalami kondisi imunokompromis medis di mana sistem imun tubuhnya melemah karena adanya penyakit sistemik tertentu. Misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat diabetes mellitus atau pasien-pasien penderita asma yang memiliki riwayat penggunaan obat inhalasi steroid. Pasien-pasien tersebut lebih mungkin untuk memiliki chance atau kemungkinan mengalami kondisi kandidiasis oral. Jadi kalau misalnya pasiennya ada riwayat tersebut, akan lebih pasti untuk menegakkan kondisi diagnosis atau diagnosis kandidiasis oral ya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa memang pasien masih berada dalam kondisi tersebut. Kalau hanya riwayat dan tetapi pasiennya datang dengan kondisi yang baik, maksudnya gula darahnya terkontrol, kemudian udah lama nggak memakai riwayat inhalasi steroid juga, jangan langsung didiagnosis dengan kandidiasis oral. Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, misalnya di scraping si permukaan lidahnya, permukaan dorsal lidahnya, dan kalau memang bisa terkrok dan meninggalkan bercak-bercak atau bintik-bintik kemerahan di mana itu tanda dari pembuluh darah di lidahnya ini terluka, maka itu didiagnosis sebagai kandidiasis oral tipe pseudomembran. Tapi kalau misalnya enggak, jangan dipaksain bahwa memang, oh ini memang terkerok padahal di kasanya nggak ada apa-apa yang digunakan scrapingnya. Bisa jadi diagnosisnya mungkin bukan kandidiasis oral, tetapi leukoplakia atau kandidiasis oral tipe hiperplastik. Jadi nggak semua kandidiasis oral adalah tipe pseudomembran yang pasti akan bisa di scraping menggunakan kasa dan menimbulkan bintik bercak kemerahan di permukaan dorsal lidahnya. Yang ketiga atau yang terakhir, pastikan bahwa terapinya ini sesuai. Nggak semua kandidiasis oral harus diobati dengan nistatin. Dikit-dikit ada kandidiasis oral suspek, walaupun nggak bisa di scraping dikasih nistatin, nggak tepat. Sebab kandidiasis oral yang nggak bisa di scraping itu tandanya dia adalah tipe hiperplastik yang notabene memerlukan terapi sistemik, alih-alih terapi topikal atau lokal. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk memberikan antibiotik, anti jamur yang lebih tepat untuk pengobatan kondisi hiperplastiknya yang notabene sistemik tadi ya. Kalau misalnya sejawat semua atau sejawat sekalian nggak yakin dengan tipe obat apa sistemik yang harus saya berikan, antibiotik atau anti jamur apa yang harus saya berikan terhadap pasien dengan kandidiasis oral tipe hiperplastik, merujuk ke dokter gigi spesialis penyakit mulut bisa jadi langkah yang lebih tepat. Jadi pastikan lagi beberapa hal tadi ya. Satu, bahwa pasien memiliki potensi atau faktor risiko untuk mengalami kandidiasis oral. Kemudian yang kedua, pastikan tipenya memang tepat sesuai dengan kandidiasis oral yang memerlukan terapi tertentu, bahwa si permukaan lidahnya atau plak putih di permukaan lidahnya bisa di scraping, itu merupakan tipe pseudomembran yang membutuhkan terapi nistatin, lokal atau sistemik aja. Atau kalau misalnya dia nggak bisa di scraping, adalah tipe hiperplastik yang memerlukan terapi sistemik. Dan yang ketiga, juga bahwa pastikan terapi sistemik yang diberikan untuk kandidiasis tipe hiperplastik atau kandidiasis tipe non pseudomembran adalah terapi yang tepat. Tepat dosis, tepat indikasi, dan tepat guna terhadap si pasiennya. Semoga bermanfaat. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.